Maka orang yang sukses itu Bapak Ibu semuanya itu biasanya taat. Ya, taat kepada Allah, takut kepada Allah. Sukses, ya. Sukses ada berapa huruf sih? S U K S E S. Ya, sukses. Itu. Jadi sukses itu kalau kita artikan, S-nya saya, U-nya usaha, K-nya karena, S-nya saya usaha karena, S-nya saya, E-nya enggan, S-nya susah. Jadi saya usaha karena saya enggan susah. Nah, itu sukses, ya kan? Maka jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka harus ada usaha. Jangan mager, tahu mager? Nah, harus gerak, ya kan? Nah, maka di sini semuanya, ya kita harus ada usaha. Itu kalau kita artikan sukses itu dalam bahasa agama, ya. S pertama apa? Selalu bertauhid dengan benar. Tuh. Orang sukses selalu bertauhid dengan benar. Karena di sini bahwa semuanya walal fauzu bi ghairi khasyatin, kesuksesan tidak akan sempurna, ya. Bahwa semuanya kecuali jika disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses pertama apa? Selalu bertauhid dengan benar. Artinya apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus S, U-nya apa? Urusan sholat selalu tepat, cermat dan akurat. Apa Bu? Ya. Apa Pak? Iya. Oke. Jadi punya apa? Urusan sholat selalu tepat, cermat dan akurat. Itu orang yang sukses. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Selalu bertauhid dengan benar. Ya. Yang kedua apa? Urusan sholat selalu tepat, cermat dan akurat. Artinya apa? Selalu tepat waktu. Maka kata Nabi, kalau orang yang selalu tepat waktu sholatnya, wa nunazzil barakah fi darihi, Allah akan turunkan keberkahan fi darihi, di dalam rumahnya. Itu. Kalau yang sukses sholat tepat waktu, sholat sunnah qabliyahnya, sholat sunnah ba'diyahnya, lakukan. Ya. Silakan lakukan. Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan sukses. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengarungi samudra kehidupan ini, ya semuanya, banyak orang yang stres, banyak orang yang mengeluh. Kenapa? Ya tadi ternyata sholatnya selalu diabaikan. Enggak pernah waktu kosean nanti tanggung napa malih. Ya. Seperti itu. Ya kan, apalagi kalau sudah baru-baru buat status, ya kan, hari Ahad nanti goes, ya kan, nah, kayak gitu. Pak RT bilang, Bapak Ibu semuanya yang mau goes, monggo silakan kumpul ya jam 6. Oh siap, ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sholat besok sholat Jumat berjamaah. Responnya nanti ya kan kayak gitu. Memang ini. Jadi orang sukses punya apa? Urusan sholat selalu tepat, cermat dan akurat. Itu S U terus apa lagi? K. K ya. K itu apa? Kapanpun selalu melakukan yang benar. Orang yang sukses kapanpun selalu melakukan yang benar. Kenapa?
berawal dari satu bertauhid dengan benar, terus kemudian ada perintah sholat, dia setepat waktu, tidak ditunda-tunda, maka setiap harinya dia pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Selalu apa? Selalu melakukan yang benar. Dulu saya pernah menyampaikan, karena apa? Ada zikir, Pak, Bu. Karena zikir ini dibagi 3 dimensi: lisan, hati, anggota tubuh. Lisan, selalu kita mengucapkan asma-asma Allah, berzikir kepada Allah. Hati, meyakini kaulan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Anggota tubuh. Maksudnya apa? Ini merupakan realisasi ya dalam kehidupan kita. Maka setiap apa yang kita lakukan dari anggota tubuh ini selalu melakukan hal yang benar. Paham Bapak semuanya? Pak, Bu, ya. Orang-orang yang selalu melanggar, ya, karena saya sering berhadapan orang yang sering melanggar, ya, banyak. Kayak kemarin orang yang berakal, ngerti ilmu agama, akhirnya melanggar, masuk bui. Ketemu dengan saya, ya kan? Bosan. Kamu di sini? Iya. Kenapa? Ya, sudah saya cek riwayatnya. Itu. Dia ngerti ilmu agama. Bilang katanya melakukan hal yang dilanggar oleh agama, bahkan dilarang oleh undang-undang. Akhirnya masuk guna. Maka orang tetangga ini, kemarin ada orang tadi 2 orang, 2 orang plus 1 orang yang ketemu saya. Kamu kan? Iya, saya masuk di sini. Orang gembira dan juga di sini. Orang belajar. Ya Allah. Kenapa? Karena tadi tidak zikir. Saya cek sholatnya bagaimana, tak pernah sholat. Ngajinya bagaimana, malah ngaji. Sehingga ketika dia ada godaan, mau melakukan kesalahan, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Tapi kalau orang yang beriman, dia harus semuanya. Sekali lagi, ketika mau melakukan kesalahan, tiba-tiba ada hidayah, ada petunjuk. Jangan, gak boleh. Iya kan? Pasti ada perasaan yang mengingatkan diri kita. Ya, maka orang yang sukses kapanpun selalu melakukan yang benar. Gitu. Kemudian bagi semuanya S U K terus apa? S, ya. Semangat menggelora, fokus ke solusi. Jadi ketika ada masalah itu selalu apa? Dia cari persoalannya, tidak mengeluh, tidak bersedih, ya kan? Itu cari solusinya. Itu orang sukses. S U K S E ya. E-nya apa? Empati terhadap sesama. Tuh, orang yang sukses selalu empati, tidak egois kepada orang lain, tidak egois kepada tetangganya, tidak egois kepada apa saudara-saudaranya. Itu orang yang sukses. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu akan menjadi amal yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut kalau tidak memberikan yang baik. Itu. Ya. Jadi empati terhadap sesama. Kemudian S U K S E terus S. Nah, S terhadap apa? Ya. Semangat belajar tiada henti. Itu orang yang sukses, Pak, Bu, ya, itu akan terus belajar, ya, akan terus menggali ilmu yang dia inginkan, akan terus belajar. Sehingga apa? Semakin dia belajar, semakin dia dapat pengetahuan, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia sudah belajar dari orang terkenal, malah adab-adab tidak apa
Dia dicontohkan, ya kan, ada pada jelek itu malah ya diubah. Ini kan sombong. Nah, maka semuanya, semakin orang yang berilmu, berpengetahuan, itu semakin rendah hati dan takut kepada Allah. Maka kata Umar bin Khattab, walal fauzu bil ghairi khasyatin, ya, tidak akan sempurna kesuksesan jika tidak dibarengi dengan yang namanya khasyah. Apa khasyah tadi? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Siap Bapak Ibu semuanya orang yang sukses? Jalankan yang keenam tadi, bertauhid dengan benar, urusan sholat selalu tepat, cermat dan akurat, kapanpun selalu bukan yang benar, semangat menggelora fokus ke solusi, kayaknya apa? Empati terhadap sesama, kemudian terakhir apa? Semangat belajar, tiada henti. Insya Allah semuanya kita akan menjadi orang yang sukses. Ingat, sukses tidak hanya diwujudkan dengan adanya harta yang melimpah, tidak. Bapak, ibu, anak, istri, semuanya, suami, rukun, sukses tidak? Sukses, sehat, sukses. Ya kan? Banyak orang yang ingin mengambil kesuksesan dari jalan yang salah. Kayak kemarin dari konsultasi di kantor Pak, masalah waris. Intinya ada keluarganya, anaknya yang perempuan, anak perempuannya tidak setuju ketika yang laki anak saudara laki-laki yang mendapatkan lebih. Nah itu kita sampaikan Pak, karena banyak orang yang kayak gitu, orang yang ngaku semua itu harus sama. Masa saya sudah ngeladenin ini apa, sudah ngurus orang tua, kenapa saya dapat warisan segini? Ya kan, rakus dapat Pak, akhirnya banyak kejadian kayak gitu dia dapatkan sama dengan ini, harta yang dapat juga, habis itu berapa bulan kemudian beli mobil, akhirnya masih truk. Menikmati tidak Bu? Gak bisa menikmati. Kenapa? Karena ingin mengambil jalan yang salah, yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya setuju ini apa sih Pak Bu yang mau kita banggakan? Apa pengen wah, ya kan? Tapi apa hasil dari warisan? Bagi saya biasa aja sih. Besok juga kalau dipanggil oleh Allah, ya kan? Untuk koordinasi terus masih ada bisa apa? Ada kesempatan bertobat. Cuma kalau malaikat Israel datang, nah ini Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya wala sultanu, ya, yang keempat adalah kekuasaan tidak akan sempurna bi ghairi adlin, tanpa disertai dengan adanya keadilan. Nah ini, maka orang yang berkuasa, orang yang jadi pemimpin itu semuanya harus orang-orang yang berilmu, harus punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masjid Al-Muslim itu kalau bisa nih, kita punya generasi pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdayakan generasi di sini Pak Bu. Jangan hanya orang-orang tua saja, berdayakan remaja-remajanya, berdayakan anak-anaknya. Maka nanti dari Al-Muslim akan lahir pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Coba banyak pemimpin ya, bukan dari masjid. Ya kan banyak. Akhirnya apa? Dia punya akal, akhirnya ngakali rakyat dari korupsi sumber daya alamnya. Tidak bertakwa. Maka di Al-Muslim kita siapkan generasi emas dari sekarang. Jadikanlah menjadi sebagai pusat atau pemberdayaan pemimpin, pengkaderan, ya, agar nanti mereka ketika kita sudah meninggal, mereka akan jadi pemimpin. Dan dia pemimpin apa? Yang adil. Kenapa? Ya tadi takut kepada Allah Subhanahu
Ta'ala. Sekarang banyak pemimpin yang ya Allah, apa ya tadi? Bukan dari masjid. Coba kalau berada di masjid, insya Allah Pak. Ya. Maka sekarang ya Bismillah, kegiatan muslim kita apa makmurkan. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka di sini wala sultanu bil ghairi adlin. Ya, kekuasaan tidak akan sempurna bil ghairi adlin tanpa dibarengi dengan adanya keadilan. Tuh. Baik Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya, walal hasabu ya bighairi adabin ya, kemuliaan tidak akan sempurna bighairi adabin kecuali jika disertai dengan kesopanan, sopan santun, adab ya. Kemuliaan tidak akan sempurna bighairi adabin ya, tanpa dibarengi dengan apa? Sopan santun. Seperti kemarin ada ustadz ya kan, ada beberapa ustadz yang istilahnya ketika ceramah itu tidak mencerminkan contoh sebagai apa? Sebagai ustadz, bahasa kebun binatang keluar. Betul tidak Pak? Ya kan tidak pantas. Justru seorang ustaz itu kan memberikan apa? Memberikan contoh yang baik, hasanah. Ya kan? Maka Rasul itu diutus ke dunia Pak untuk menyempurnakan akhlak. Liputan dengan makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, adab. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang yang ngerti ilmu agama malah dibalikin. Tidak bisa memberikan contoh yang baik. Bahasa-bahasa yang seharusnya tidak disampaikan. Kan tidak pantas. Kalau di terminal sih nggak apa-apa. Iya, pernah ke terminal Pak. Coba ke terminal kalau kita nunggu bis, bahasa-bahasa, komplit. Tidak kan, dari A sampai Z semuanya ada. Makanya ada itu penting, sopan santun. Nah, maka kita sebagai orang tua, edukasi, didiklah anak-anak cucu kita, ya. Apalagi Jogja, Pak. Yang namanya Jogja terkenal apa coba? Halo. Terkenal apa? Santunnya, sopan santunnya. Ya Allah, halus banget. Ya kan? Tinggi, rengguh. Jadi dari intonasi aja ya Bu ya, Masya Allah, luar biasa. Monggo pinara, ya kan? Ini harus kita pertahankan Pak Bu. Gitu. Jadi kalau saya keluar kota itu, wah Jogja itu Masya Allah yang terkenal dengan sopan santunnya masyarakatnya. Karena mereka sudah, bahkan Pak, mohon maaf, saya 2023 kemarin saya kan ke Aceh. Di daerah Acehnya itu di daerah Kabupaten Bener Meriah. Jadi namanya Kabupaten Bener Meriah, Pak pernah dengar? Dekat Takengon. Ya. Jadi Kabupaten Bener Meriah ini tempatnya tempat kopi. Namanya Kopi Gayo. Pernah mencicipi kopi Gayo? Pernah ya? Buat kopi. Nah, dari sana Mas Gayo itu. Jadi memang di sana itu Pak Bu, rumah-rumah penduduk itu seperti dituri. Kalau turi kan apa? Salak, ya kan? Di depan salak, belakang salak, di sana kopi Pak, kopi Bu. Ya, nah sampai dia itu karena pernah sekolah di Jogja, S2 di UGM, ya. Saya itu pengen beli rumah di Jogja Ustaz. Ya kenapa Bu? Jogja itu
baik. Dan itu tidak hanya satu orang yang ingin punya rumah di Jogja, Pak. Banyak yang ingin punya rumah di Jogja. Kenapa? Ya tadi tenang, ya kan? Masyarakatnya baik-baik. Itu. Ya tadi dari mana? Dari Anda. Sehingga apa? Jogja diberikan kemuliaan. Ya kan? Maka Jogja itu memang istimewa. Daerah istimewa Yogyakarta. Karena terkenal adabnya, banyak orang di luar Jawa ingin mempunyai rumah di Jogja. Bahkan saya sendiri nggak bisa pulang, Pak. Seharusnya dulu orang tua saya pengen kuliah ke Jogja, dan saya kuliah pulang ke rumah, membanggakan di rumah. Nggak bisa kalau dapat orang Jogja. Saya yakin juga banyak sini ya kan yang dari luar. Ayo nonton di Jogja. Itu. Ya, memang Jogja itu ngangenin. Ya, sehingga alhamdulillah di Jogja ini sampai makanan masakan Nusantara komplit. Betul nggak? Komplit sekarang tuh yang di mana-mana. Karena orang pengen di Jogja, pengen berinvestasi di Jogja. Pengen berusaha di Jogja. Di mana? Dari yang tadi adab. Orang Jogja itu adabnya Masya Allah, sehingga diberikan kemuliaan. Maka terkenal, dan kita sudah undang-undangnya bahwa Jogja disebut dengan daerah istimewa. Maka di sini kata Umar bin Khattab, ya, walal hasamu bi ghairi adabin, kemuliaan tidak akan sempurna kecuali jika disebut dengan yang namanya kesopanan atau adab. Tindak tanduk akhlak. Tuh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wala sururu bi ghairi amnin, kegembiraan, kesenangan tidak akan sempurna bi ghairi amnin, tanpa dibarengi dengan yang namanya rasa aman. Tuh. Kita belum bisa gembira kalau negara kita tidak aman. Coba di Palestina, di Syria, ya kan sekarang konfliknya ya Allah. Padahal mereka negara-negara Islam. Orang-orang yang ngerti agama. Ya tadi kalau orang yang ngerti agama sudah berikan kekuasaan itu lupa. Itu. Maka kita bersyukur alhamdulillah di negara kita di Jogja ini kita insya Allah masih aman. Kemudian yang berikutnya semuanya 5 menit lagi. Walau ghina, kekayaan tidak akan sempurna bi ghairi judin, kalau tidak dibarengi dengan yang namanya kedermawanan. Jadi kalau jadi orang kaya itu harus dermawan. Jangan pelit, jangan medit. Ya, apalagi obel, tau obel enggak? Ya obel. Jadi biasanya orang kaya itu godanya banyak, Pak. Wah, sudah seperti orang kaya yang lain lah. Seperti itu. Maka di sini kekayaan tidak akan sempurna bi ghairi judin, tanpa diberi namanya sifat kedermawanan. Tapi ada juga orang kaya yang Masya Allah, wah, orang kaya itu sampai umroh itu, Pak. Umroh sampai setahun 2 kali. Bapak Ibu sudah umroh? Yang sudah alhamdulillah, yang belum segera diberangkatkan. Ya, Insya Allah. Kalau kita yakin sama Allah, waktu yang dipanggil Allah, kita dipermudah. Ya, karena tidak usah tunggu kaya. Insya Allah orang kaya yang akan mengantarkan kita ke Baitullah. Ya, orang yang Masya Allah. Ya, kebetulan saya satu RT sama orang kaya. Tahu Bapak Ibu yang toko-toko DM tahu? DM properti, DM selaya, nah itu satu kampung dengan satu RT.
Jamaah pengajian, jamaah di sana itu ibu-ibunya, pada ibu yang sering jamaah itu dipiknikan gratis. Pakai apa? Pakai Alphard sama Fortuner. Coba piknik itu pakai Fortuner, iya kan? Pakai apa? Pakai Alphard, Pak. Ramenya banyak itu. Kalau di sini kan biasa piknik pakai apa, Pak? Pakai bis, itu pakai Alphard, pakai Fortuner. Ada 3 menit. Ibu-ibu yang jamaah pengajian dipiknikan. Termasuk anak-anak yang ada dibayar, Pak. Maka anak di kampung saya termasuk anak saya sebelum makan ada itu. Dibayar berapa? 10.000 sampai ada itu. Dan itu dijadwal. Maka setiap bulan anak itu apa? Sudah punya usaha. Setiap bulan dapat amplop mereka. Masya Allah biasa. Ya Allah, saking banyak uangnya itu ya Pak ya. Ya Allah ya Rabbi. Anak saya pada senang. Dan dibayar ngaji itu ya ngaji dibayar, Pak. Anak-anaknya ngaji dibayar, Pak. Ya, Masya Allah biasa. Ini terhormat sekali orangnya, ya. Hebat ya, Pak. Ya. Jadi rapat takbir, Pak, rapat takbir itu nggak pernah yang namanya di masjid, Pak. Enggak, rapat takbir pasti apa? Cari rumah makan. Itu. Nah, itu udah siapa? Mobil udah disiapkan, Pak. Gitu. Ya, pokoknya pas sampai rapat keluar. Wih, keren banget. Itu. Nah, ini programnya besok anak-anak yang akan dipikirkan anak-anaknya sama orang tuanya. Wah, Masya Allah, orang kaya. Ya. Itu. Nah, ini. Jadi walau ghina bi ghairi judin, ya. Kekayaan tidak akan sempurna bi ghairi judin kalau tidak diimbangi dengan yang namanya kedermawanan. Ya. Kemudian yang berikutnya, walau fakru bi ghairi qana'atin, tidak akan sempurna yang namanya kefakiran bi ghairi qana'atin, tanpa dibarengi dengan qana'ah. Tapi banyak kadang orang yang ini ya bergaya orang kaya, ya kan, padahal utangnya masih banyak, ya kan, tapi ya tadi itu. Sekarang banyak yang kayak gitu, pada kayak gitu. Ya, terus kemudian kalau ada bantuan, paling awal. Ya kan? Kemudian berikutnya bagi semuanya, wala raf'atu bi ghairi tawaddu'in, ya. Tidak akan sempurna keturunan atau nasab bi ghairi tawaddu'in, tanpa dibarengi dengan ketawaduan, kerendahan hati. Nih, contoh. Wah, karena nasabnya bagus, apik, ya kan? Wah, ini kan pejabat, ini anak pejabat. Wah, ini anak ini, ya kan? Tapi malah melakukan perbuatan-perbuatan yang memanfaatkan keturunan nasabnya, ayahnya, kakeknya untuk apa? Untuk kesombongan. Itu. Ya. Maka walaupun kita keturunan ningrat, keturunan mantan pejabat, Pak, ya kan, tetap kita harus tawadhu atau rendah ya. Kadang orang membanggakan dengan orang tuanya, tapi dia tidak punya karya, tidak punya inovasi. Dia bisanya apa? Karena orang tuanya memanfaatkan apa? Kekuasaan orang tuanya. Jadi tetap harus tawadhu, rendah hati. Itu. Tidak mengakui wah inilah bapakku, tidak. Wah inilah keturunanku. Ya. Itu. Dan yang terakhir, sudah ya. Jadi wala raf'atu, dan tidak akan sempurna itu keturunan nasabi ghairi tawaddu'in, tanpa dibarengi dengan yang namanya sifat tawadhu atau rendah hati. Nah, maka wajibnya sekali lagi ya, selalu kita anjurkan selalu kita punya sifat yang namanya tawadhu, rendah
tidak sombong, tidak takabur, ya kan? Itu, ya insya Allah pun tenang kalau kita ada itu, ya enak. Tapi kalau kita sombong itu kan mau tidur, besok apa ya yang akan kita sombongkan, apa yang kita pamerkan, ya kan? Seperti itu. Jadi mikir, tapi orang tawadhu apa adanya, ya. Jadi menerima apa adanya sudah. Nah baik kalau semuanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.